Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menebar inspirasi, mari kita memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Mari kita mengubah hal negatif yang datang pada diri kita menjadi positif, agar hidup selalu bahagia dan awet muda. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara cerdas berkomentar di media sosial. Berkomentar di media sosial, jika kamu menyukainya boleh-boleh saja. Akan tetapi ada yang harus kamu pertimbangkan dan pikirkan dalam memposting komentar di media sosial. Berikut aspek-aspek yang harus kamu pertimbangkan dan pikirkan sebelum berkomentar di media sosial. Untuk yang pertama adalah telaah aspek untung rugi. Jika kamu orang biasa dan tidak berkepentingan, maka kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun atas komentar yang kamu lakukan. Jadi buat apa kamu berkomentar yang mungkin beresiko jika tidak menguntungkan? Dalam hal ini berlaku untuk hal-hal yang bersifat sensitif. Sebagai contoh yang menyangkut bidang politis dan pemerintahan, kamu harus sangat berhati-hati atas untung rugi dampak dari komentar kamu. Komentar yang mendidik dan santun, apapun masalah yang menjadi pembahasan adalah yang terbaik. Karena bersifat proaktif adalah juga kebaikan, maka berkomentar terbaik adalah kesantunan dan beretika. Dalam hal ini kamu punya pilihan terbaik, yaitu bersifat netral sebagai penonton dan pendengar yang baik, tanpa berkomentar atau berkomentar dengan simpel dan sopan santun. Jika kamu sebagai pihak yang berkepentingan untuk berkomentar, maka berkomentarlah sesuai dengan kapasitasmu terhadap objek yang kamu komentari. Berkomentarlah secara simpel dan santun. Sebagai contoh, komentar diawali dengan bagus, lebih, ditingkatkan lagi, kurang sempurna, dan lain sebagainya. Hindarilah berkomentar yang bersifat membujuk, mencemooh, mengajak provokatif, melecehkan, menfitnah, dan lain sebagainya kepada seseorang atau suatu objek, sehingga orang lain yang membaca atau mendengar akan memahami objek atau orang tersebut seperti apa yang kamu sampaikan. Untuk yang kedua adalah telaah aspek hukum. Berbicara dan berkomentar secara publik tentu saja mengandung konsekuensi hukum, terutama di media sosial di mana dapat diakses secara luas oleh banyak orang. Dalam berkomentar, kamu harus berpikir bagaimana menghindari aspek dan unsur hukum sebagaimana Undang-Undang IT maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kenali hukum yang dapat menjerat kamu jika kamu terlena atau ikut arus dalam bermain media sosial, misalnya Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga tak sadar ikut dalam emosi yang mungkin kamu kurang memahami bagaimana berkomentar dan bergaul secara luas di media sosial. Berikut aku sampaikan aspek hukum yang perlu kamu pahami sehingga kamu bisa menjaga dirimu dari masalah yang sama sekali tidak menguntungkan. Yang pertama adalah jerat pasal 27 Undang-Undang IT, yaitu tentang kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan, kekerasan, serta pemerasan. Komentar yang mengandung muatan hinaan serta fitnah merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Untuk hukumannya adalah maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sedangkan jerat pasal 28 Undang-Undang IT adalah tentang menyinggung sara dan menyebar kebencian dengan isu sara. Untuk jerat pasal 29 Undang-Undang IT tentang pengancaman, maka hukumannya adalah maksimal 4 tahun penjara atau denda 750 juta rupiah.
Jika komentar kamu berisi tentang penghinaan terhadap penguasa atau pemerintah, maka kamu akan terjerat pasal 207 dan pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara atau denda 4,5 juta rupiah. Untuk komentar yang terkait dengan pornografi, kamu akan dijerat dengan pasal 27 Undang-Undang IT dan pasal 45 Undang-Undang Pornografi. Jika kamu berkomentar yang berbau pornografi, dijerat Undang-Undang Pornografi dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Ini adalah contoh dakwaan kasus pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Untuk yang ketiga adalah telaah aspek manfaat. Hal penting yang harus kamu perhatikan dalam berkomentar adalah aspek manfaat yang kamu dapat dari komentar-komentar kamu di media sosial. Apakah ada keuntungan dari segi finansial, segi kepopuleran, atau sekedar mencari sensasi? Jika kamu tidak mempunyai keuntungan, lebih baik kamu sebagai penonton dan pendengar yang baik saja. Hal yang perlu kamu hindari adalah berkomentar mengejek, mencemooh, komentar hoax, komentar asusila atau porno, komentar yang mengandung sara. Untuk yang keempat adalah telah aspek waktu. Jangan sampai karena komentar-komentar kamu membuang waktumu sia-sia untuk memenuhi panggilan polisi atau bahkan harus menginap di penjara dalam jangka waktu tertentu. Sehingga kamu sangat merugi hanya karena kamu tidak bisa menahan diri dalam berbicara dan menulis secara publik. Dan selalu ingatlah bahwa keluargamu selalu membutuhkanmu, apalagi jika kamu mempunyai kewajiban terhadap anak, istri, suami, maupun orang tua. Nah, berikut aku sampaikan unsur-unsur berkomentar yang baik. Yang pertama adalah bertujuan positif. Komentar-komentar kamu harus bersifat membangun atau memperbaiki sebuah opini publik, suatu narasi atau suatu kejadian. Meski demikian harus dipikirkan juga bagaimana komentar bersifat objektif dan tidak menyinggung orang lain. Yang kedua adalah menghindari menggunakan bahasa negatif. Hindari komentar dengan menggunakan bahasa gaul yang tidak semua orang mengerti akan maksudnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk yang ketiga adalah simpel dan lugas. Sampaikan komentar secara simpel dan lugas. Simpel adalah sederhana baik bahasa maupun susunan kalimatnya. Lugas adalah tidak bertele-tele, langsung pada pokok permasalahan. Untuk yang keempat adalah mempunyai makna yang jelas. Komentar kamu harus mempunyai makna dan maksud yang jelas, tidak ambigu. Contoh komentar ambigu adalah jelek tapi bohong, bagus kok, seperti itu. Untuk menghindari jerat hukum dalam berkomentar, berikut aku sampaikan hal yang harus kamu perhatikan. Untuk yang pertama adalah kesadaran menghargai orang lain. Apabila kamu hanya mengenal seseorang secara virtual dan tidak mengenal secara pribadi, maka kamu tidak boleh berlebihan. Untuk yang kedua adalah kesadaran diawasi oleh polisi virtual. Tindakanmu di media sosial diawasi oleh negara dalam bentuk polisi virtual, sehingga begitu kamu melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang IT dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kamu akan dapat peringatan, dan jika tidak diindahkan, kamu akan diproses secara hukum.
Untuk yang ketiga adalah gunakan media sosial untuk kegiatan yang bermanfaat. Gunakan medsos untuk hal yang bermanfaat saja seperti bisnis, belajar, ilmu, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat adalah hindari komentar yang mencemooh. Hindari komentar mencemooh, menghujat, dan lain sebagainya, apapun permasalahannya. Nah, demikian cara cerdas berkomentar di media sosial agar tidak terjerat hukum. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga kita terhindar dari jerat hukum di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.